Ama rohata lau madohoti pertanyaan sektor HKBP Merak Resort Samarinda Kota. Jumolo mahita martanyang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 525 ayat sada sahat roh di ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edeho kamu ma di Jehovah ede nai baru ay nunga di pabaheni bana akka halongangan Nunga di pabotohon Jehovah hatuaonna nunga di papataribana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamun na dabadiai ibana. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata suruh mato di perbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadah porsion nami marhite-hite pakirimon na mangolu asa toktong huingot tami na hehe dohami muses yan namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe siyan namate. Amen. Turpuk epistel di partangyangatta di bornginon iman nanienet sian pangukapon bidu 12 mamuka sian ayat 10 saha rodi ayat 12 tajahama marresponsoria dungi hubegema suara nagogo di Banua Gijang namado nunga sahat nuaeng haluaon dot hagogon dohot harajaon ni debatata dohot hamulian ni Kristus na ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akahang kita arian dohot borngin di jolo ni debata nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui
dohot hinorhon ni hata, nahina tinako nasida, dang diparhamaol nasida, hosana sida, rasi rasa mate. Dibaheni marlas ni roha mahamu akkabanu agijang dohot pangisina. Marjea matanoi dohot laut, ainunga tuat sibolisi tuhamu, marima situtu, ai diboto otik nama tikina. Ima sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Marede hitasian nomor 564 ayat sada dot ayat 2. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat kembali mengadakan ibadah keluarga di tengah-tengah rumah, kelompok, dan keluarga kami sendiri. Kiranya firman-Mu yang selalu diam di dalam hati dan pikiran kami, dalam menghadapi segala situasi yang telah terjadi di tengah-tengah bumi ini. Mampukan kami Tuhan, ajari kami, agar kami lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, terkhususnya di tengah-tengah bangsa kami ini. Suruhlah Roh yang menjadi pengajar di dalam kehidupan kami, melalui firman yang akan kami dengar, dan kiranya Tuhanlah yang diam di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, pada ibadah keluarga yang menyapa kita dan memberikan kita kekuatan, tertulis di dalam kitab Ulangan, pasal 31, ayat 14 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, kiranya kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberikan perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Yesus menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan.
Maka pada waktu itu mereka berkata, "Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkan di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka kepada tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak sekali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya nyanyian. Bahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selalu ingin menyampaikan nyanyian yang mereka miliki. Baik yang berada di langit, baik yang berada di bumi, ataupun yang berada di bawah tanah. Mereka selalu ingin menyampaikan nyanyian mereka. Dalam artian bahwa ada situasi yang ingin mereka ceritakan ke tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dengan kehidupan setiap manusia. Kehidupan setiap manusia tidak terlepas dari yang namanya nyanyian. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan berkeluarga, baik di dalam kehidupan bekerja, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, nyanyian tidak bisa terlepas dari kehidupan setiap manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan nyanyian? Nyanyian adalah suatu cara atau metode yang ingin menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Cara atau metode yang ingin menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Oleh sebab itu, baik sesuatu yang ada di dunia ini selalu ingin menceritakan, ingin menunjukkan, ingin menyerahkan segala apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, nyanyian selalu disampaikan. Yang kedua, bahwa nyanyian bukanlah hanya sebatas cara atau metode yang biasa. Namun nyanyian merupakan cara dan metode yang memiliki langkah, yang memiliki aturan, dan memiliki cara untuk melakukannya. Tidak sembarangan untuk menyanyikan sesuatu. Ada aturan-aturannya. Ada instrumennya, ada nadanya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa menyampaikan nyanyian yang mereka miliki. Tidak menutup kemungkinan bagi para makhluk hidup yang lain. Seperti tumbuh-tumbuhan, seperti burung, seperti hewan, dan lain sebagainya. Bahkan setelah terjadinya COVID-19 di tengah-tengah dunia ini, dan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, ada yang menceritakan bahwa sekarang burung-burung, hewan-hewan,
tanaman menyanyikan nyanyiannya karena seluruh makhluk sedang menyembunyikan diri mereka. Mereka merasakan kebebasan, mereka merasakan ketenangan, mereka bersuara, bahkan mereka menyampaikan nyanyian-nyanyian. Bahkan orang-orang yang berada di kota-kota besar merasa heran, yang awalnya di kota tersebut tidak ada suara burung. Namun kenapa setelah terjadi COVID-19 banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran, hewan-hewan yang bersuara, dan tumbuh-tumbuhan yang semakin cerah. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang di bumi ini bisa menyampaikan nyanyian-nyanyiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu di dalam kehidupan kita banyak sekali kita telah menyanyikan nyanyian yang kita ketahui. Bahkan pada waktu anak-anak, kita memiliki nyanyian khusus untuk anak-anak. Ketika kita masuk ke sekolah minggu, kita juga memiliki nyanyian yang mungkin saja sampai saat ini masih kita hafal. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang tua di dalam keluarga, pasti memiliki nyanyian tersendiri. Apalagi bagi setiap kaum remaja dan pemuda, pasti memiliki nyanyiannya masing-masing. Nyanyian tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang mereka alami, apa yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika anak-anak sekolah minggu bisa bernyanyi, karena mereka sedang merasakan kegembiraan. Tentu semakin banyak, semakin panjang umur, maka semakin banyak perbendaharaan lagu yang bisa dinyanyikan. Bahkan setiap lagu memiliki makna yang ingin disampaikan. Ada lagu yang menyatakan perasaan sedih. Ada lagu yang menyatakan perasaan senang. Ada lagu yang menyatakan perasaan putus asa. Dan ada juga lagu yang menyatakan kegelisahan mereka. Mereka menyampaikan nyanyian itu sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu saja di tengah-tengah bangsa ini juga memiliki lagu yang mungkin saja bahkan kita juga mengetahui hingga sampai saat ini. Apa yang ingin disampaikan lagu-lagu tersebut? Yaitu perasaan keadaan yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah bangsa kita ini terdapat lagu wajib yang tentu kita semua mengetahuinya. Dan bagi anak-anak sekolah juga sangat sering mendengarkan lagu tersebut. Apa yang menjadi inti dari lagu tersebut sehingga setiap orang, setiap warga negara bangsa Indonesia menyanyikan lagu tersebut, lagu wajib tersebut? Apa yang ingin disampaikan? Bahwa yang ingin disampaikan adalah dari setiap lagu tersebut, setiap nyanyian tersebut ada suatu cerita atau histori yang ingin disampaikan di tengah-tengah kehidupan warga Indonesia. Ada cerita atau histori. Lalu kenapa itu dinyanyikan dengan tegas? Kenapa itu dinyanyikan dengan jelas dan tidak boleh main-main? Karena di dalam lagu tersebut terdapat makna yang sangat besar. Cerita yang sangat panjang mengenai perkembangan bangsa Indonesia. Terdapat di dalamnya cerita perjuangan para pahlawan. Terdapat di dalamnya para semangat orang-orang yang berjuang di tengah-tengah bangsa ini. Oleh sebab itu tidak sembarangan disampaikan di dalam kehidupan ini. Dan terdapat hukumnya. Oleh sebab itu bisa dinyatakan bahwa nyanyian
atau lagu yang disampaikan merupakan dokumen yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu merupakan suatu cara atau metode untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi, apa yang belum dan akan terjadi, atau apa yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, cara atau metode ini sudah dilakukan dari tahun-tahun yang lalu. Tidak hanya bangsa Indonesia ini saja yang memiliki langsung lagu kebangsaannya, lagu wajibnya, tetapi negara-negara lain juga memiliki lagunya masing-masing, nyanyiannya masing-masing untuk menceritakan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di tengah-tengah bangsa mereka masing-masing. Dan itulah yang akan diceritakan kepada keturunan mereka, anak-anak mereka, dan keluarga mereka. Dan cara ini tidak hanya terjadi pada tahun-tahun terakhir, namun sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelumnya sudah dilakukan metode dan cara ini. Sama seperti yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Allah ingin memberikan cara, Allah ingin menunjukkan metode bagaimana bangsa Israel bisa mengetahui jati dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Bisa kembali mengingat perjalanan mereka ketika mereka diperbudak di bangsa Mesir. Tuhan ingin mengembalikan semua cerita itu. Tuhan ingin kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, itu bukan kekuatan mereka, tetapi karena Allah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyampaikan itu semua melalui nyanyian-nyanyian agar mereka mudah untuk mengingat kembali, bahkan bisa menguatkan diri mereka, kelompok mereka, dan bangsa mereka. Tuhan ingin mengajarkan tersebut. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema minggu pada saat ini, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bagaimana setiap bangsa mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bagaimana setiap bangsa mampu menyanyikan nyanyian semangat, mengingatkan kembali bahwa pada perjalanan kehidupan mereka, mereka tidak terlepas dari kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, Allah menyuruh Musa untuk memanggil Yosua. Mereka menjadi salah satu alat yang dipakai Allah untuk mengajari bangsa Israel bagaimana mereka mampu bernyanyi, mampu mengingat dokumen-dokumen yang sedang ingin mereka kembalikan, ingin mereka kutip kembali, yang menjadi semangat di dalam kehidupan mereka untuk mencapai tujuan yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa mereka. Mungkin sulit bagi setiap manusia untuk menghafal satu persatu setiap dokumen yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin sulit bagi kita untuk mengingat 10 tahun yang lalu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Namun Allah ingin mengajari kita bagaimana kita mampu bernyanyi. Memberikan metode agar kita mampu mengingat kembali bahwa setiap perjalanan hidup manusia disertai oleh tangan pengasihan Tuhan. Lalu apa yang ingin disampaikan Allah terhadap bangsa Israel? Nyanyian yang seperti apa yang ingin diajarkan Musa dan Yosua kepada bangsa Israel? Kita bisa baca pada ayat-ayat berikutnya. Terdapat pada Ulangan 31 ayat 10 bahwa Musa yang menuliskan hukum Taurat melalui penyampaian dari Allah, menyampaikan tulisan itu kepada Bani Lewi dan pada ketua-ketua Israel. Lalu setelah disampaikan hukum Taurat itu, apa yang dilakukan?
Perintahnya adalah setiap orang yang telah disuruh seperti Bani Lewi dan ketua-tua Israel agar menyampaikan hukum Taurat itu pada hari pondok daun, di mana mereka akan diingatkan kembali mengenai hukum Taurat yang sudah disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Tuhan ingin mengingatkan itu kembali. Bagaimana setiap perjalanan bangsa Israel bisa kembali berjalan sesuai dengan hukum Taurat yang sudah Allah sampaikan. Tidak lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan Allah menamai bangsa Israel sebagai kelompok bengkok, dalam artian mereka sudah menyimpang dalam setiap perjalanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, Tuhan ingin meluruskan kembali. Tuhan ingin mengingatkan kembali. Tuhan ingin menegaskan kembali bahwa setiap perjalanan bangsa Israel haruslah disertai dengan nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian yang mengingatkan hukum Taurat di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan dalam metode atau cara yang disampaikan Allah ini ingin mengajari setiap anak-anak mereka yang belum sempat merasakan perjalanan dari bangsa Israel, yang belum sempat mengalami perbudakan, yang belum sempat mengalami penyiksaan, namun melalui nyanyian ini ingin mengajari setiap anak-anak atau keturunan mereka bahwa apa yang telah menyertai keluarga mereka adalah Allah sendiri hingga sampai pada saat ini. Itulah yang terjadi dan itulah cara yang disampaikan oleh Allah. Apakah itu terjadi di tengah-tengah bangsa ini? Terjadi. Apakah itu terjadi dengan gereja ini? Terjadi. Apakah itu terjadi di tengah-tengah persekutuan ini? Terjadi. Syukur dari kepala biro sekolah minggu yang ada di HKBP telah menyediakan lagu-lagu pujian bagi anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengingat 10 hukum Taurat dengan nyanyian. Itu akan lebih mempermudah mereka untuk bisa mengingat apa yang telah terjadi pada masa dulu, pada masa-masa yang silam, sehingga mereka kembali dibekali, kembali dikuatkan, anak-anak semakin teguh dan mengingat hukum Taurat bahwa mereka harus taat terhadap hukum tersebut. Mungkin sulit untuk menghafal 10 hukum Taurat, namun dengan cara menyanyikan kita bisa saja mengingat dan mengulang-ulang itu tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Allah menunjukkan cara atau metode bagi bangsa Israel untuk tetap tekun, untuk tetap teguh dalam mengikut dan melaksanakan perintah Allah? Karena Allah sendiri tahu karakter manusia. Allah sendiri tahu sifat dari bangsa Israel. Oleh sebab itu, jika cara Allah dengan menunjukkan para nabi, menunjukkan para pemberita firman, itu tidak mempan, maka Allah menggunakan cara yang lain dengan mengajarkan nyanyian. Mungkin sulit bagi kita untuk mencerna setiap khotbah yang disampaikan. Mungkin sulit bagi kita untuk mengerti apa isi Alkitab tersebut. Namun ketika kita bisa menyanyikannya, kita akan semakin mendalami, kita akan semakin melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin mengajak bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan. Oleh sebab itu Allah menunjukkan cara kepada Musa dan Yosua agar mereka mengajari bangsa Israel untuk bernyanyi. Karena mereka adalah termasuk bangsa yang bebal, yang sulit diajari, yang selalu membantah. Bahkan Allah tahu karakter dari bangsa Israel adalah karakter yang terus melakukan perbuatan dosa dan tidak taat kepada Allah.
Namun bukan karena bangsa Israel bebal, bukan karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah, lalu Allah meninggalkan mereka. Namun justru Allah berusaha menunjukkan metode bagaimana setiap perintah, setiap firman mampu mendarat di tengah-tengah kehidupan mereka. Mampu mereka rasakan, mampu mereka laksanakan di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan Allah menyampaikan di sini apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, yaitu bahwa bangsa Israel akan mengkhianati Allah, akan memilih untuk menyembah Allah lain dan melakukan perzinahan serta dosa-dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Semua itu sudah Allah ketahui, sudah Allah lihat jauh ke depan. Oleh sebab itu, ketika Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tidak hanya berdiam diri, namun Allah menunjukkan cara bagaimana setiap bangsa Israel boleh kembali ke jalan yang benar, boleh kembali ke jalan yang lurus. Bahkan di tengah-tengah kehidupan pada saat ini, banyak sekali orang yang sudah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah. Sudah banyak sekali yang menyimpang, sudah banyak sekali yang menjauh dari Allah. Terlebih di tengah-tengah bangsa kita ini yang telah terjadi virus corona COVID-19 yang membuat setiap manusia menjadi takut, yang membuat manusia menjadi khawatir, yang membuat manusia berembutar otaknya untuk mencari cara bagaimana mereka bisa selamat. Apapun akan dilakukan, apapun akan dicapai ketika mereka sedang merasa terancam. Terlebih mereka akan melupakan Allah. Bahkan yang Allah sudah prediksi dari bangsa Israel adalah ketika bencana datang ke tengah-tengah mereka, ketika pencobaan harus mereka rasakan, mereka justru menanyakan, adakah Allah di tengah-tengah kita? Bahkan bangsa Israel mengatakan, bukan bencana inilah yang datang kepada kita, namun Allah lah yang tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita menanyakan hal tersebut pada saat ini? Ketika terjadi COVID-19, apakah kita menanyakan adakah Allah di tengah-tengah bangsa ini? Kembali kita merefleksikan diri kita. Kembali kita mengingat, kembali kita melihat ke belakang. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kehidupan manusia? Mungkin, dan saya pikir ini bukanlah suatu permasalahan yang baru di tengah-tengah bangsa ini. Sebelum-sebelumnya bangsa Indonesia sudah merasakan banyak sekali pencobaan. Banyak sekali penderitaan. Banyak sekali ancaman. Namun bagaimana setiap warga negara bisa bersatu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kembali dengan nyanyian lagu Indonesia Raya, Maju Tak Kendar, dari Sabang sampai Merauke. Lagu-lagu tersebut mengingatkan kembali bahwa setiap warga negara haruslah bersatu dalam menghadapi problem atau masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Jika peperangan saja bisa dilewati, jika virus-virus sebelumnya saja boleh kita lewati, tentu kita harus memiliki pengharapan bahwa apa yang terjadi pada saat ini akan habis pada masanya. Kita akan merasakan sukacita. Kita akan bisa bernyanyi. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah kita masih bisa bernyanyi pada saat ini? Mungkin sulit bagi kita karena kekhawatiran dan ketakutan yang kita miliki. Namun firman Tuhan pada hari ini, pada malam ini, di ibadah keluarga di tengah-tengah persekutuan kita, ingin menguatkan kita bahwa marilah kita menyanyikan lagu puji-pujian yang terdapat di Kidung Jemaat,
yang terdapat di buku nyanyian HKBP, yang terdapat di buku ND, yang terdapat di buku-buku pujian lainnya untuk memuji nama Tuhan, itu akan lebih melegahkan kita, lebih menguatkan kita, lebih memampukan kita, lebih meyakinkan kita bahwa setiap perjalanan hidup hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikannya. Hanya Dialah yang boleh melakukan penyembuhan. Hanya Dialah yang boleh melakukan keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah keluarga kita, kiranya kita semakin teguh, kiranya kita semakin kuat, kiranya kita mampu bernyanyi. Kita bernyanyi lagu puji-pujian. Kita kembali lagi mengingat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu akan lebih menguatkan kita. Bahkan Tuhan juga memberikan suatu janji kepada kita yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 6 yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan di ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas karunia Engkau berikan. Engkau tetap mengajari dan membimbing kami, anak-anak-Mu, melalui firman yang telah kami dengar, yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat menyanyikan nyanyian puji-pujian, nyanyian keselamatan daripadamu. Kiranya dengan nyanyian tersebut kami boleh menjadi lebih kuat, kami boleh menjadi lebih teguh dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak cobaan, begitu banyak sesuatu yang telah terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, yang mengancam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa setiap perjalanan hidup kami, hanya Engkau-lah yang dapat menyertai dan menunjukkan keselamatan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami sering menyimpang dari segala perintah yang telah Engkau berikan. Namun pada saat ini, kami menyampaikan hati kami menyampaikan pikiran kami menyampaikan keluarga kami kepadamu. Kiranya Engkau-lah yang menunjukkan jalan keselamatan bagi kami. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, melalui firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kami kembali kuasa-Mu, karya-Mu yang indah. Tuhanlah yang dapat melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami berharap kiranya Tuhan jugalah yang memberikan kami kelegahan, memberikan kami petunjuk, dan memberikan kami jalan, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, baik di dalam situasi yang sangat mengancam, situasi yang membuat kami khawatir. Namun janganlah kami menyimpang, namun ajarilah kami untuk tetap bernyanyi, karena ketika kami bernyanyi, disitulah kami akan merasakan kelegahan daripadamu. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkanlah bangsa ini dari segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu COVID-19, yang membuat kehidupan manusia terancam, khawatir, takut, dan menangis. Namun kami yakin dan percaya segala sesuatu boleh kami hadapi, boleh kami jalani, hanya bersama-Mu saja ya Tuhan.
Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu, kehidupan warga negara bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, perbuatan kami yang menyimpang, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan. Marinde mahita sian buku ND nomor 587 ayat sada dohot ayat 3. Tapasadama rohata martang yang mahita. Moliate ma rohanami diho ali Jehovah dibata. Ala dihilala rohanami asi dohot holong ni rohamdo ali Tuhan. Na mangiring manugu-nugu daging nagtodinami. Boy hami tolhas sahatu di bagasan bornginon. Rap hami di adopanmu memuji pasangap guarmu nabadiyai. Marhite-hite partangyangan nami si ganup minggu. Nangpe dang apalatipak hami boy rap. Alay na pos marhaporsyado hami. Di bagasa todim nabadiyai. Sadado hami mangedehon edde puji-pujian. Di adopanmu na sumurungi. Alani ia le Tuhan jalo maede pujian naung pasat hami di bagasan bornginon gabi uap na khusus di julung. Mole ate male Tuhan ala diudut hosa nami. Jala di pasu-pasu ko di ngolu nami gurang dope aka pasu-pasu di parunguluon nang akahahi pason. Gabi hami rak marpungu di bagasan bornginon. Alani ia le Tuhan tutanga muda badiai do pasaton nami. Nangulu nami dia katik-kitiki na nengro. Asa homa ale Tuhan na madongani hami. Homa ale Tuhan na majolo ani hami. Songo nang pinasahat mo marhite-hite hatam na pinasahat ni naposom ale Tuhan. Nahodo na merdala di jolo nami. Manangahape na masa di ngulu nami. Sa hatu tangamu mahami ale Tuhan. Ganuk marsada-sada. Keluarga lepas keluarga. Bahkan gerejam ale Tuhan huriam akabipi jalan merak dohot huriam di sadok portibion ale Tuhan molo di bagasan bornginon nunga bolas hami rap matangyang di julum ale Tuhan
Sudi nai ala asidot holong ni rohamdo ale Tuhan. Ala ni ijalo masaluhut tang yang nau kusobaho kami tujulum. Asa marhite-hite ale Tuhan taab tabaamu dingulu nami. Ya katiki-tiki na neng rodo pe. Akahai pason las ni roha do na po akana perlu dingulu nami. Pasu-pasu manang naposom nak pasahat barita naulim di bagasan borngino ale Tuhan. Naksaluhut naposom dilihat portibion. Tarlumuwi ma di bagasan huriamo jalan merakon ale Tuhan. Pasu-pasu manasida di saluhut pelayanan. Daboy merdala dopi satu tikyan ale Tuhan di tonga-tonga ni situasi na huwa dopi hami. Pargugoy jala ajari manasida ale Tuhan asa manoktong nasida di bagasan haporsyaon na tugu. Manotong nasida di bagasan haipason boy nasida manugu-nugu hami. Aka jemaat ni huriamon ale Tuhan. Asa manoktong nang hami marhaporsyaon. Jala marhaposan tuho dingolu nami ale Tuhan. Para di nang akan narikot dingolu nasida ale Tuhan. Di sipanganon, di parabiton, nang disude kebutuhan-kebutuhan di keluarga ale Tuhan. Ho mana paradehon nang di ngolu nasida ale Tuhan. Nang pelayanan ni huriamo pe ale Tuhan hubuak kay matuho. Asa ho ma ale Tuhan na mamasu-masu sude. Aka ulaon pelayanan na di patupan ni huriam di akatiki-tiki na nengro. Nunga di pabakit huriam ale Tuhan, panitia lau makubasi akan perlu dinamanatap kami di akadongan nami na mungkin terdampak manang marpangotok akan masa ditikyon baik dalam sisi ekonomi maupun di dalam sisi psikologi ale Tuhan. Nunga di parade panitia akan perlu ale Tuhan songodalan nami manatap akadongan nami. Alani pasu-pasu manang aka panitia ale Tuhan pargogoy na sida tupahi disude siulaw na sida ale Tuhan asa boy sude naniula na sida ni ale Tuhan songon hataridaan ni pasu-pasum songon hataridaan ni padongan yomu isalut ruas ni huriam. Hubuak kami do nang dibagasat tangyang nami ale Tuhan panitia pembangunan do sude upaya na sedang diupayahon huriam ale Tuhan asa wetong merdala dengan sesuai rencana pembangunan ni huriamon ale Tuhan. Dia keputusan-keputusan na naing bainon niya kapamarita nami marperdumo tu si ale Tuhan. Hubuak kami manasida naktutangamu ale Tuhan asa homa na mga jari mapargugoy asa marhite suaram ale Tuhan uwe matutu merdalan pembangunan ni huriamon tikina songon seguru tulomo ni roham. Hubuak kami manak pemerintah nami oleh Tuhan disude upaya-upaya na sedang dilakukan pada saat on oleh Tuhan. Baik menyangkut persoalan COVID-19, nang menyangkut persoalan di negara on secara keseluruhan oleh Tuhan di tonga-tonga ni situasi na agak sulit on. Nama masuk-masuk pemimpin, sian presiden, tu provinsi, satu kabupaten, nang tuaka pemerintah na lebih rendah oleh Tuhan satu tingkat RT. Dina berusaha na sida oleh Tuhan melakukan yang terbaik. Lau menangani persoalan-persoalan na masa di ngolu nami ditikyon oleh Tuhan. Pargogoy mana sida oleh Tuhan todim na badai mamadongani na sida. Mapargogoy na sida mangalehon na perlu nang akan narikot di ngolu na sida oleh Tuhan. Asaboy mardala sude ulaw ni makorhon haulion dingulu nami songon sada negara songon bangsa da bangso tua katiki-tiki na nengro. Pargogoy ma ale Tuhan naksude pihak terutama ma tenaga medis, dokter, perawat naksude ka unsur elemen ni bangsa on ale Tuhan na lagi berjuang dengan sangat keras untuk bisa menyelamatkan bangsa on ale Tuhan sian persoalan virus COVID-19 na sedang melanda negarawan bahkan di seluruh dunia pada saat ini ale Tuhan. Ho mana pergogoy na sida manarihon nareko dingolu na sida ale Tuhan. Mangalehon haipason nang gogo dingolu na sida. Asaboy na sida tuktong margogo mangaradoti sa sude na perlu dingolu nami ale Tuhan. Hubuak kay ma nang sude ruas mo ale Tuhan keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi. Disude panggulmiton ni daging nami ale Tuhan. Disude namasa di ngulu nami. Akan nauli nang pe aka sitaonon ale Tuhan. Ubuto kami manangahapi namasa di ngulu nami ale Tuhan. Sude nai buhay masa siyan pamutuamo.
Alani itu baga sa tangamu mahupasahat kami ng kehidupan ni sude jemaatmu ale Tuhan di HKBP Meraksa Marindaw na ale Tuhan. Molo tungadong kahamawlon na dia dopi na sida ale Tuhan dongani jala pargugoy na sida. Unak pasobu gabi magalito di na sida ale Tuhan alay Roma humanga puli diak ka namasak papargugoy diak ka nagali. Patuduhonom mo ale Tuhan holong mo nasiyan hoy pahoton jala patuguhon hapor siyaon na sida ale Tuhan. Molo tungadok pi ale Tuhan gabi marparotok akan namasaon dari sisi ekonomi ale Tuhan. Ho manaparadihon nakporlu nang ditonga-tonga ni akka keluarga. Tatapo mo na sida ale Tuhan. Lehonom mo paradihom mo dinasida nang akka kebutuhan sehari-hari. Bayno mo huriyaon nang ale Tuhan masih tatapan. Ruas sama ruas parhalado nang akka ruas ale Tuhan. Asa buhay hami toktong masiurupan. Boy hamirap mamuji pasangap guarmu na badiyay. Suwaksongan ihuwag kami ale Tuhan, akayan akon nami, itikyon, na mungkin terganggu siyan sisi persiajaran ale Tuhan. Homa na madongannya sida nang diaka persiajaran na sida, persiapan-persiapan untuk menghadapi ujian atau masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Parohai jala ajari mang nang akan na tua-tua ale Tuhan, yang untuk sementara waktu ini menjadi pengganti guru-guru pengajar untuk pelajaran-pelajaran anak-anak kami. Homale Tuhan na margugoy na sida toktong. Mga lihot tiur ni pikiran na sawoy diajari na sida nang akayanakon na sida dohot denggan makorhon haulion jalaw partaba ni parbinotoan diaka yanakon nami. Kudak si Panginoon nami ale Tuhan di julom. Alay na posdorohan nami para diomo akan na perlu dingulu nami sa guru tulomo ni Roham. Alani iya ale Tuhan upasahat kami madaging dong nakto dinami tujulom. Asa homa ale Tuhan napasauton sa luhud dingulu nami sa guru tulomo ni Roham. Jalo matangyang namion di bagasan gloria anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amin. Tapuji matuhata huhut tapapunguma peleata. Tatangya koma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata manami na dibano gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti,
Asa uparhasia kami peleano pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silang lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita di tangyang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami saderan hango luas siap pari. Sisa madosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajon dot hagugon, ro dia sangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sondako Tuhan di bata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala di pasorhon madamena tuton ditabi. Amin. Shalom, Horas Madita Salutna, salam sehat untuk kita semua.